kita akan membahas tentang ASICS Nova Blast versus Nike Pegasus Turbo 2. Saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa kedua sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan tentang kedua sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya. Saya nggak akan lagi ngomongin fitur-fitur dari kedua sepatu ini karena udah pernah saya bahas dalam video saya sebelumnya. Kalau teman-teman tertarik, bisa langsung ke video saya yang tersebut. Tapi dalam video ini saya akan bandingkan head-to-head kedua sepatu ini. Kedua sepatu ini adalah road running shoes yang peruntukannya di jalan atau lebih tepatnya di aspal, meskipun sebenarnya di tanah juga mumpuni kedua sepatu ini. Dan mereka berdua adalah untuk neutral pronation. Jadi teman-teman yang neutral pronation mungkin ini sepatu yang cocok untuk teman-teman sekalian. Kita langsung bandingkan dari beratnya terlebih dahulu. Untuk ASICS Nova Blast beratnya ada di 260-an gram di ukuran saya 42. Nggak berat sih, cukup ringan menurut saya. Kemudian untuk Pegasus Turbo 2, dia beratnya di 210-an gram, sama di ukuran saya 42. Jadi untuk beratnya sendiri cukup signifikan. Untuk Turbo jauh lebih ringan sih. Dan memang untuk keduanya ini sebenarnya daily trainer yang bisa dipakai untuk fast session gitu ya. Atau speed session, speed play. Dan untuk Turbo sendiri lebih bisa mengakomodir kecepatan yang diinginkan dibandingkan ASICS Nova Blast. Meskipun ASICS Nova Blast sangat mumpuni untuk dipakai up tempo. Jadi untuk skor di segi beratnya dari kedua sepatu ini, saya akan ngasih skor ASICS Nova Blast ini 7,5. Untuk Pegasus Turbo ini saya kasih 8,5. Untuk stacking-nya sendiri cukup signifikan perbedaannya. Untuk ASICS Nova Blast dia tingginya ada di 32 mm bagian heel, kemudian untuk di bagian forefoot-nya ada 22 mm, sehingga untuk drop-nya ada 10 mm. Sama dengan Turbo, dia dropnya juga 10 mm, kalau di bagian heel ada 28 mm, di bagian depan ada 18 mm, sehingga dropnya juga 10 mm. Kalau disuruh pilih mana, sebenarnya saya lebih condong sepatu yang dropnya agak tinggi, dan sepatu ini dua-duanya cukup tinggi sih, 10 mm, jadi saya nggak akan membandingkan secara langsung. Kita bandingkan upper fit dari kedua sepatu ini. Untuk ASICS Nova Blast, uppernya dia bahannya adalah Jacquard mesh, cukup breathable meskipun 2 layer ya, dia double layer, dalamnya ada layernya, tapi cukup breathable sih menurut saya, walaupun dipakai long run jauh banget tetap breathable. Kemudian dia lacing sistemnya menurut saya bagus banget, dia simple. Kemudian ada padding-padding tipis seperti ini di bagian collarnya, kemudian di tangnya juga ada paddingnya. Menurut saya untuk bagian upper fitnya itu enak banget, memeluk kaki kita dengan baik, meskipun agak aneh sebenarnya perasaan upper fitnya itu gimana ya. Sebenarnya toe box-nya ini di bagian depan ini lebar banget, jadi teman-teman yang kakinya lebar saya rasa bakal terakomodir, tapi tinggi banget. Maksudnya tinggi tuh jadi dia lebar dan tinggi untuk ASICS Nova Blast ini, sehingga perasaan di dalam sepatu ini tuh lebar banget gitu ya, roomy banget lah. Jadi nggak bakal merasa kesempitan karena tingginya juga tinggi banget sepatu ini. Bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang perlu adaptasi. Jadi teman-teman kalau belum terbiasa dengan sepatu yang agak tinggi, itu akan perlu adaptasi, termasuk saya. Tapi jangan khawatir, bukan berarti yang nggak rapet gitu ya untuk bagian uppernya. Tapi upper fitnya cukup bagus. Di bagian heel counternya dia mengunci dengan baik. Bagian lacing sistemnya ini bagus banget upper fitnya. Jadi menurut saya untuk upper fitnya sepatu ini cukup bagus. Kemudian untuk Turbo, dia bahannya adalah engineered mesh dan dia single layer. Kalau untuk breathability-nya saya rasa lebih breathable Pegasus Turbo dibandingkan dengan Nova Blast, kayaknya kan lebih tebel ya untuk bagian uppernya. Kalau ini lebih tipis. Kemudian lacing sistemnya dia menyilang-nyilang seperti ini, agak berbeda. Kemudian untuk paddingnya sendiri hampir nggak ada nih di bagian collarnya, tapi ada padding-padding tipis yang untuk menekan bagian heel counter kita ini biar nggak gampang heel slip. Meskipun demikian, untuk heel counternya nggak sebagus ASICS Nova Blast. Menurut saya
gampang slip gitu ya, atau perasaan safe-nya itu kurang gitu. Di bagian belakang lebih cenderung keangkat, sedikit keangkat untuk di bagian heel-nya. Untuk tangnya sendiri dia tipis banget, dan ini tangnya kalau menurut saya agak sering bergerak ya. Dia dibandingkan SX Nova Blast lebih stay di satu tempat. Kalau di turbo ini lebih cenderung sering gerak, jadi pada saat kita gunakan kencang gitu ya, kalau misalnya kita nggak pakai runner's knot, dia akan lebih cenderung bergerak dan kayak merasa nggak safe, sama kayak pada saat kita kehilangan kontrol di bagian heel-nya ini. Kemudian kalau dibandingkan kedua sepatu ini, upper fit-nya saya lebih cenderung memilih upper fit dari SX Nova Blast dengan poin 7,5. Kalau poin upper fit dari turbo ini saya kasih nilai 7. Kita bandingkan di midsole-nya. Midsole-nya sendiri ini adalah Flight Foam Blast dari SX, yang mana Flight Foam Blast ini adalah midsole paling empuk yang pernah saya coba saat ini. Dia itu kayak gimana ya, bekerjanya itu kayak pada saat kita strike ke tanah itu menyerap kaki kita, kemudian dipantulkan langsung ke depan gitu ya. Tapi kecenderungannya pantulannya itu sebenarnya nggak mendorong kita ke depan, tapi lebih ke atas. Jadi kayak trampolin, dia mengklaimnya kayak trampolin, tapi memang ya feel-nya seperti itu. Jadi kita bener-bener kayak mantul banget pada saat kita menggunakan sepatu ini. Dia lebih apa ya, kayak gini, fleksibel, kemudian emang bouncy banget sih menurut saya, ini foam yang bouncy banget, tapi dia kurang stabil. Kurang stabilnya pada saat kita kecenderungannya menggunakan di tempat yang berbelok, atau gerakan gesit sepatu ini nggak akan mengakomodir dengan baik sih menurut saya. Dia bagian heel-nya terutama itu nggak stabil, karena memang kecenderungannya sepatu yang bouncy itu akan nggak stabil. Jadi sepatu ini lebih cocok dipakai di jalan yang lurus dan datar. Nah, ini sepatu performanya bakal bagus banget sih. Tapi kalau di jalan yang belok-belok dan gesit gitu, saya rasa sepatu ini kurang mengakomodir. Kemudian untuk turbo sendiri, midsole-nya dia pakai Zoom X dan React Foam. Dia gabungan ya, dia sandwich. Jadi yang atas ini adalah Zoom X, yang bawah adalah React Foam. Kemudian menurut saya walaupun dia stockingnya jauh lebih tipis dibandingkan dengan SX Nova Blast, tapi feel comfy-nya, feel empuknya itu tetap dapat. Meskipun nggak seempuk SX Nova Blast ya, kalau masalah empuknya saya rasa tetap jauh. Dia dapat feel firm-nya dari React yang mana stabil banget, dan dia dapat feel comfy, empuk, dan juga reaksi dari midsole-nya itu sungguh luar biasa kalau menurut saya, karena ada Zoom X-nya itu sendiri. Jadi pada saat kita menggunakan sepatu ini, dia sangat responsif dari Zoom X-nya kalau menurut saya. Kalau stabilnya itu dari React Foam-nya itu sendiri. Dia digunakan kecepatan tinggi, bener-bener nyaman banget. Kalau tadi FF Blast atau Flight Foam Blast dari SX Nova Blast itu lebih memantulkan ke depan, kalau ini lebih mendorong kita ke depan. Jadi cadence kita itu lebih cepat aja, lebih enak gitu pada saat kita menggunakan di kecepatan yang tinggi. Dan karena memang beratnya sendiri yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan SX Nova Blast. Jadi kalau sebenarnya kedua sepatu ini untuk midsole-nya berimbang, karena memang di dunia yang berbeda. Yang satu empuk, yang satu untuk yang stabil dan juga lebih responsif. Tapi kalau untuk poin, saya rasa untuk SX Nova Blast midsole-nya saya kasih poin 8,5. Untuk di bagian turbo ini saya kasih poin 8,5. Jadi menurut saya sama. Untuk outsole dari kedua sepatu ini cukup berbeda patternnya seperti ini. Untuk SX Nova Blast dia pakainya EHAR Plus menyebutnya. Yang di bagian ini adalah midsole, exposed midsole, jadi midsole yang kelihatan. Di bagian outsole-nya sendiri yang warna biru, yang rubbernya ini menurut saya cukup awet. Ini udah dipakai 100 km, tapi masih bagus banget, gripnya masih bagus, traksinya masih bagus, nggak pernah ada rasa licin menggunakan sepatu ini. Dan bakal panjang banget sih umur dari outsole-nya ini, durability-nya saya rasa cukup bagus banget. Kita beralih ke turbo. Kalau turbo, rubbernya yang berwarna kuning, jadi yang tengah ini dia exposed midsole, jadi midsole yang kelihatan. Dia frame-nya tetap dikasih yang di rubbernya yang warna kuning ini, dan di belakang cuma depan sama di bagian belakang. Dan menurut saya traksinya, gripnya cukup bagus, enak banget. Di pasir juga lumayan, gripnya juga cukup bagus sih menurut saya. Durability-nya udah 100 km, pengikisan cuma dikit
Jadi kelihatan teman-teman bisa lihat ini 100 km. Jadi kedua sepatu ini sama-sama sudah saya gunakan 100 km. Durability-nya menurut saya cukup bagus. Cuman kalau dibandingkan kedua sepatu ini, saya rasa durability-nya bakal lebih bagus Asics Nova Blast. Meskipun nggak jauh-jauh banget sebenarnya untuk durability-nya. Kalau untuk traksinya beda-beda tipis sih untuk kedua sepatu ini. Jadi kalau dibandingkan dari outsole-nya sendiri untuk Asics Nova Blast kita kasih poin 8,5, untuk turbo kita kasih poin 8. Kita bandingkan dari segi harganya sendiri, kalau di Asics Nova Blast dia harganya sekitar 1.900.000-an. Sudah mendapatkan fitur yang seperti itu. Kalau banyak orang bilang sebenarnya too pricey ya, agak mahal sepatu ini untuk daily trainer. Tapi kalau menurut saya worth it sih, karena memang luar biasa performa dari sepatu ini. Dipakai easy run bisa, dipakai speed session bisa, meskipun kalau untuk threshold atau time trial sepatu ini mungkin kurang mengakomodir ya, karena kita butuh sepatu yang lebih responsif dan juga lebih ringan sebenarnya. Kalau turbo sendiri saya dapatkan di angka 2.600.000-an. Jadi harganya cukup jauh ya sebenarnya. Ada 600 ribuan atau 700 ribuan di antara mereka di turbo ini, dan kalau menurut saya terlalu mahal. Kalau dari segi kualitas mungkin memang cukup bagus, cuman kalau dengan harga 2.600.000 saya rasa terlalu mahal sih. Bahkan untuk carbon plate shoes aja kayak Hoka Carbon X, kemudian ada Rocket X, itu lebih murah dibandingkan turbo ini, padahal sudah ada teknologi karbonnya. Jadi kalau untuk value harga, saya rasa untuk Asics Nova Blast dapat angka 7,5, kalau di turbo dapat 6,5. Untuk penggunaan dari kedua sepatu ini sebenarnya mirip-mirip. Kalau Asics Nova Blast ini dia mulai dari easy pace, bisa, up tempo bisa. Kalau untuk interval dan juga threshold saya rasa masih sangat kurang sepatu ini karena agak berat ya. Kalau untuk long run sepatu ini sangat mengakomodir banget. Sampai maraton pun dia ayo aja, bakal enak banget comfy-nya. Untuk breathability-nya juga nyaman, upper fit-nya nyaman untuk. Jadi pokoknya kalau untuk maraton sepatu ini mengakomodir banget lah untuk long run. Cuman kalau untuk time trial atau yang cepat-cepat speed session gitu agak sedikit kurang karena memang bukan spesialisasinya, meskipun bisa dipakai. Kalau untuk turbo dia untuk easy run menurut saya kurang cocok, tapi kalau untuk speed session, up tempo, kemudian threshold, kemudian time trial, kemudian interval gitu, sepatu ini enak banget dan emang peruntukannya sebenarnya di sana. Dan untuk rest day itu sebenarnya mumpuni banget meskipun nggak ada carbon plate-nya, karena memang cukup nyaman. Untuk sampai maraton pun dia cukup nyaman, meskipun kalau kenyamanannya sendiri lebih enak Asics Nova Blast. Cuman kalau untuk race day kita kan tidak hanya nyamannya saja, tapi juga kecepatannya yang bisa membantu kita melangkah lebih cepat. Sepatu ini lebih mengakomodir sih kalau untuk race day dibandingkan Asics Nova Blast. Untuk penggunaan dari kedua sepatu ini, saya akan ngasih Asics Nova Blast ini 8,5 karena memang bagus banget, versatile banget, dia bisa dipakai multifungsi di berbagai macam lari kita. Kalau turbo, meskipun dia tidak bisa dipakai easy run, tapi akan saya kasih poin lebih tinggi, yaitu 87,5. Kenapa? Karena dia bisa dipakai sampai race day. Jadi kalau race day, saya akan jauh lebih prefer Pegasus Turbo dibandingkan Asics Nova Blast ini, karena lebih bisa mengakomodir kecepatan yang saya inginkan dibandingkan dengan Asics Nova Blast ini. Jadi kalau untuk speed session semua bisa dilahap, tapi kalau untuk speed session Nova Blast lebih ragu-ragu lah, agak malu-malu. Untuk perolehan poin dari kedua sepatu ini saya rasa cukup sengit. Untuk Asics Nova Blast dia totalnya 480 poinnya. Kalau di Pegasus Turbo 2 ini dia dapat 472,5. Jadi tipis banget. Kali ini kita menangkan Asics Nova Blast. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari kedua sepatu ini. Kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, dan juga pertanyaan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.